Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 November 2024 dengan judul Raja atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan di pagi hari ini. Besar kasih dan setia Tuhan. Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam, karena Tuhanlah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, mempelai datang, songsonglah dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Kedatangan Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik Maha Kudus untuk memulihkan tempat kudus itu seperti yang ditampilkan di dalam Daniel 8 ayat yang ke-14. Kedatangan anak manusia kepada yang lanjut usianya seperti dinyatakan dalam Daniel 7 ayat yang ke-13. Dan kedatangan Tuhan ke dalam bait-Nya yang diramalkan oleh Maleakhi adalah keterangan peristiwa yang sama, dan ini juga dinyatakan oleh kedatangan mempelai laki-laki ke pesta pernikahan sebagaimana diterangkan Kristus dalam perumpamaan 10 anak dara dalam Matius 25. Dalam musim panas dan musim gugur tahun 1844, pengumuman mempelai datang, songsonglah dia, telah diberikan. Dua golongan seperti yang dilambangkan oleh anak dara yang bijaksana dan yang bodoh itu telah terjadi. Satu golongan yang mengharap dengan sukacita kedatangan Tuhan dan yang dengan tekun menyediakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara golongan lainnya dipengaruhi oleh ketakutan dan bertindak hanya atas hawa nafsu, telah puas dengan teori kebenaran, tetapi miskin dari kasih karunia Allah. Dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa pada waktu mempelai datang, mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kedatangan mempelai laki-laki yang ditampilkan di sini terjadi sebelum pernikahan. Pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaannya, kota suci Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota, dan sebagai cerminan kerajaan itu disebut pengantin perempuan, mempelai anak domba. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku, kata nabi itu, dan ia menunjukkan kepada kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Wahyu 21 ayat yang ke-9 hingga ayat 10. Maka jelaslah pengantin perempuan melambangkan kota suci itu, dan anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat. Dalam kitab Wahyu umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan pengantin perempuan. Kristus sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel akan menerima dari yang lanjut usianya.
kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Daniel 7 ayat yang ke-14, Wahyu 21 ayat 2. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala tuan, untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya. Matius 8 ayat yang ke-11, Lukas 22 ayat 30. Untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Disalin dari buku Kemenangan Akhir halaman 361 sampai 362. Renungkan lebih dalam bagaimanakah rasanya makan bersama-sama dengan Yesus secara pribadi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.